Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 1251290076. Saya adalah mahasiswa KPI semester 2 atau Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas etika dan filsafat komunikasi. Dan saya akan membahas tentang ontologi menurut para ahli. Pengertian ontologi berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Secara lebih luas, ontologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang wujud, keberadaan atau eksistensi, serta hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan juga logos yang berarti studi atau study ataupun belajar. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani ataupun abstrak. Ontologi juga kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori-teori yang ada. Karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan atau teori mengenai eksistensi itu sendiri. Secara terminologis, ontologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hakikat dari segala yang ada, mencakup realitas paling mendasar, baik yang bersifat konkret fisik maupun yang abstrak. Di dalam filsafat ilmu terdapat 3 cabang yang sering dijadikan landasan untuk menganalisis ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu mantik atau logika memiliki kaitan erat dengan ketiganya, terutama dalam hubungan dengan epistemologi dan aksiologi. Untuk memahami ilmu mantik secara menyeluruh, sangat penting untuk meninjau peran dari ketiganya, yaitu peran dari perspektif ilmu tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Rudolf Goclenius pertama kali membuat istilah terminologi pada tahun 1636 Masehi. Dan menurut Jujun S. Surya Sumantri, ontologi didefinisikan sebagai studi tentang hakikat dari objek yang ditelaah untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang belum diketahui. Aristoteles pada bukunya Retorika menjelaskan juga, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat, hal yang ada sebagai hal yang ada, atau dengan bahasa Inggris being as being, atau wujud dalam dirinya sendiri yang mengalami perubahan. Ini mencakup studi mengenai prinsip-prinsip umum, substansi dan struktur terdalam realitas yang konkret maupun abstrak, bukan sekedar meneliti objek-objek khusus saja. Aristoteles juga menekankan bahwa substansi adalah inti dari ontologi, sesuatu yang ada secara independen, sementara sifat lain seperti warna atau kuantitas bergantung pada substansi tersebut. Ontologi Aristoteles mempelajari bagaimana hal yang ada dapat mengalami perubahan dari potensi menjadi aktualis. Dan hal yang terakhir berangkat dari Sudarsono. Menurut Sudarsono, ontologi berusaha memahami hakikat keberadaan yang paling dalam atau esensi dan karakteristik esensial yang terkandung di dalam diri sesuatu, dilihat dari bentuknya yang paling abstrak. Apa sih hubungan ontologi dan ilmu komunikasi? Pada buku Filsafat Ilmu, ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dalam ilmu komunikasi, ontologi berperan mengkaji hakikat komunikasi, yakni mengkaji apa yang dimaksud dengan komunikasi, dan ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mentransfer ide dari satu individu ataupun grup ke individu atau grup ke yang lainnya. Apa sih pentingnya ontologi dalam komunikasi dan filsafat? Karena ontologi mengkaji tentang hakikat atau keberadaan
apa yang ada ini menjadikan dasar untuk memahami realitas dan mempengaruhi cabang lain seperti epistemologi dan aksiologi. Dan dalam komunikasi juga, ontologi menentukan bagaimana kita melihat komunikasi. Apakah sebagai penyampaian pesan atau proses membangun makna. Dan pada intinya, ontologi penting karena mempengaruhi cara kita memandang dunia dan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, apa sih contoh dari ontologi itu? Ontologi bisa dicontohkan dengan ketika kita mendengar orang berbicara yang menurut kita itu santai, adem, tenang. Belum tentu menurut orang lain itu seperti yang kita rasa ataupun seperti yang kita pikirkan. Bisa jadi menurut orang lain itu dia sedang berbicara dengan penuh amarah, penuh emosi, dan penuh ganjalan dalam pikiran-pikirannya. Tapi itu hanya sebuah perspektif pada setiap orang. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari ontologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.